mental Krav Maga itu diajarin di kelas nih, kamu lagi enjoy, dugem, minum-minum, 0% tingkat alertness-nya. Tiba-tiba ada yang datengin, pecahin botol, datengin lu gitu, right? Lu bisa nggak secara mental dari 0% lagi relax, tiba-tiba 100% harus berantem buat nyawa? Itu mentalitas yang sangat berbeda dari diajarin di boxing dan di Krav Maga. Jadi hari ini aku akan ajarin caranya kalau ditodong pisau dari depan dan juga cekekan dari depan. Oke, Ya gitu ya. boleh, let's go. Tadi reaksi pertama harus ngapain? Harus Tangan. sama persis. Ampun mbak, ampun gitu. Sok-sok ngomong lawan. Kalau dia mau apa kasih. Tapi kalau misalnya ini abusive, my abusive girlfriend misalnya, and I wanna take action ya, gerakannya hampir sama kayak tadi. Dok, tadi you bilang ada preventive actions yang we can do, ya Yep. kan? Nah, itu preventifnya seperti apa, Dok? Oke, ada banyak. Aku rangkumin dulu dikit ya. Intinya pertama, stay mobile aja intinya. Jangan statis mulu, jangan sedentary mulu, di tempat duduk mulu. Kayak contoh yang paling basic tadi, tiap 45 menit berdiri bentar lah gitu, Iya, right? betul. Kalau misalnya bisa mendapatkan 5.000 ke 7.000 langkah per hari, bagus tuh, right? Kalau misalnya ya 2 kali ke 3 kali seminggu lah, workout lah, apalah, nge-gym lah, pilates lah, berenang lah, apalah terserah lu lah, right? Intinya imobilitas itu musuh terbesar dari sebuah tulang punggung. Oke. Kalau yang lain-lain, kayak misalnya, wah harus suplemen ini, vitamin D, apa segala macam. Statistically kalau di Indonesia, orang yang mendapatkan sakit pinggang, sakit leher, karena kekurangan nutrisi sesuatu, itu sangat jarang, right? Jadi, kalau emang kamu cek darah, oh vitamin D saya kurang gitu, boleh silakan, suplemen vitamin D silakan banget. Cuman jangan harap dengan minum vitamin D itu sakit pinggang saya bakal hilang gitu. Itu lebih jarang terjadi. Oke. Satu-satunya tuh yang kalau misalnya ada nenek-nenek, kakek-kakek, udah ke aku kropos tulang punggungnya gitu misalnya. Nah itu emang deh selain terapi udah perlu tuh ada suntikan mungkin, ada perlu suplemen vitamin D, kalsium tuh mungkin perlu lah. Tapi intinya nutrisi kurang, makanya sakit pinggang itu biasanya agak lebih jarang di Indo. Oke. Yang lain sebetulnya hal-hal dasar sih, kayak tolonglah dapat tidur 6 ke 8 jam. Itu by the way akan membantu buat sakit pinggang loh. Oh, interesting. Ya. Tidur ngefek juga ya? Yes, karena your body healing. Jadi otot misalnya, itu menyembuhkan dirinya sendiri itu suatu sedang tidur. Oh. Right? Kenapa kalau orang gym yang gede, kenapa dia disuruh tidur harus banyak ya? Karena itu sih. Protein harus banyak, tidur harus banyak. Karena waktu lagi tidur itu, otot yang dia rusak waktu lagi nge-gym itu healing dan menjadi besarnya itu waktu lagi tidur. Oh, Right? menarik banget ya? Ya, so sebetulnya banyak banget. Bukan cuma masalah stretching tiap hari, enggak. Ini masalah jumlah langkah, masalah mental health-nya, masalah tidurnya, masalah banyak sih. Nah, terus kalau untuk QQ-nya gitu ya, Dok? Oke. Q apa yang mereka harus anticipate baru dan ke Oke. chiropractor? Kalau ada sebuah rasa sakit di tubuh kamu yang udah 3 bulan aja nggak hilang-hilang, itu udah harus cari bantuan, itu pasti tuh, right? By the way, 3 bulan itu nggak berarti harus ada mulu loh. Kadang-kadang bisa on off. Tapi kalau misalnya dalam 3 bulan, ini kok yang tadinya 3 bulan suka on off, ini kok sampai sekarang kok masih suka on off sih? Itu udah mulai pertanda pertama. Pertanda kedua is kalau rasa sakitnya memburuk. Jadi dalam 3 bulan, 6 bulan, setahun, dulunya bisa duduk 2 jam, sekarang cuma bisa sejam, misalnya. Intinya kalau makin buruk. Yang ketiga, kalau karakteristik sakitnya sudah mulai nggak masuk akal. Jadi misalnya, aku abis ke Bandung, nyetir 2 jam, keluar mobil, aduh agak pegel. Tapi di stretching dikit, hilang sih. Nah itu masih sakit yang wajar lah. Aman ya itu. Bener, tapi namanya kalau misalnya perasaan aku udah olahraga, duduknya udah oke-oke aja, kok masih sakit? Kok baru bangun tidur, kok udah sakit? Padahal namanya baru bangun tidur. Itu kan karakteristik yang mulai nggak masuk akal. Itu biasanya artinya udah ada damage di dalam struktur tubuhnya. Oke. Either ototnya yang robek lah, atau apalah gitu. Intinya kalau karakteristiknya mulai nggak masuk akal. Oke. Right? Dan ini by the way tidak list yang mencakup semua, ada lebih lagi kategorinya. Tapi intinya kalau misalnya kamu mengalami 1, 2, atau 3 dari yang aku jelaskan barusan, mungkin udah mulai waktunya minta
perlu bantuan. Makin banyak kamu isi kategori itu, makin besar kemungkinan kamu perlu bantuan. Kalau misalnya cuma nomor 1, ya mungkin nggak apa-apa deh. Nomor 1 dan 3, wah udah mulai tuh. Kalau all 3, kayaknya I need help. Tapi kan kayak anak-anak zaman now gitu ya, Dok, even for me gitu kan, badan I itu jongkok banget gitu. Oke. Ya kan? Dari your clientele itu banyak kan anak-anak muda udah mulai masuk ke chiropractor juga. Oh iya, dari semuda umur 7 sampai jompo umur 100 ada. Oh wow. Ya. Ini by the way juga ini ya, banyak orang kira kalau udah manula nggak boleh dikertekin, itu juga miskonsepsi. Obviously seorang chiropractor akan menyesuaikan kekuatan adjustment-nya dan menyesuaikan terapinya ke keperluan orang masing-masing. Nggak mungkin cowok bodybuilder umur 20 tahun, gua hantem kekuatan sama kayak nenek umur 100 tahun. Itu nggak mungkin, right? So, semua umur bisa, dari kecil sampai tua pun bisa kok. Okay. Warning signs buat anak-anak, ya very typical lah, kalau anak saya sejak online schooling, gini mulu sekarang posturnya, just typical lah. Atau anak saya, kok kelihatan miring, kok belikatnya nongol sebelah belikatnya, mungkin skoliosis tuh, right? So, kalau misalnya secara postural, secara rasa sakit, anak kamu kayak ada pegel yang tidak wajar, jadi bukan cuma pegel karena baru main bola ekskul kemarin, tapi tipe sakit yang kok tiap hari, kok tiap malam sakit ya. Harusnya kan seorang anak kan tidak ada rasa sakit seperti itu di tubuh kan. So mungkin itu udah perlu nyari expert opinion lah. Wah itu interesting banget ya dok. So selain chiropractor, you kan juga aktif di Krav Maga, ya kan? Bedanya Krav Maga itu sama yang lain tuh apa? Krav Maga tuh bela diri ya. Betul. Benar. Jadi, hampir semua bela diri di dunia itu didesain untuk olahraga atau untuk kompetisi, ya kan? Kalau ada yang tinju itu aplikasinya seharusnya di mana? Di dalam sebuah ring, ya kan ya? Correct. Kalau di ring, kamu tahu lawan kamu cuma satu. Kamu tahu lawan kamu cuma boleh nonjok. Orang tinju nggak boleh tidur nendang. Nggak boleh gigit, ya kan ya? Nggak mungkin penonton tiba-tiba naik 1 jadi musuh lu juga. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi kalau di dunia beneran, itu bisa terjadi nggak? Bisa. Ya. Kamu lagi nyenggol motor. Motornya, wah. Bisa nggak tiba-tiba, ada temennya tidur di situ satu. Terus temennya pakai helm motor mau nimpuk lu. Bisa nggak? Bisa. Possible. Jadi, di tinju itu nggak diajarin semuanya tuh. Caranya make senjata improvisasi, cara pakai setang, HP gitu. Nggak diajarin situational awareness. Lu lagi konfrontasi sama dia, gimana caranya untuk tetap menjaga-jaga biar nggak diserang dari belakang. Nggak ada tuh namanya multiple attacker, dikeroyokin. Nggak ada namanya cara nonjok kemaluan orang. Itu nggak ada tuh di boxing, right? Kalau di Krav Maga, karena didesain untuk self-defense praktis sehari-hari, itu ada semua. Very interesting. Dan mentalnya juga beda. Okay. Mental Krav Maga itu diajarin di kelas nih, kamu lagi enjoy, dugem, minum-minum, 0% tingkat alertness-nya. Tiba-tiba ada yang datengin, pecahin botol, datengin lu gitu, right? Lu bisa nggak secara mental, dari 0% lagi relax, tiba-tiba 100% harus berantem buat nyawa, atau berantem itu loh. Susah lah, ya. Itu mentalitas yang sangat berbeda dari diajarin di boxing dan di Krav Maga. Disclaimer lagi, bukan berarti boxing tidak berguna untuk dunia nyata. Oh bisa banget. Orang kalau misalnya nggak tahu cara berantem versus ketemu boxer, boxernya punya advantage pasti. Cuman kalau kita bandingin, yang buat self-defense dunia nyata lebih bagus boxing, Muay Thai, BJJ, atau Krav Maga, lebih bagus Krav Maga. Karena emang didesain untuk itu soalnya. Interesting. Nah, you dari kapan itu belajar Krav Maga? Dari kecil toh? No, Krav Maga from 2010. Oh, okay. No, sorry, 2014. 2014. So about 11 years. Okay. Yeah. Nah, you pernah cedera gak dok? Krav Maga? Oh pernah. Ini putus ligamennya 1. Ya, jadi operasi. Oh, damn. Namanya olahraga full body contact, those things can happen. Right. Yeah. Same thing as every other sport. Don't let it freak you. Kan namanya boxing, BJJ, banting-bantingan, cedera tuh banyak banget sih. Yeah. Dan dok, you kan punya kelas kan? Yep. You open classes for Krav Maga, right? In Kida, Dharma Wangsa. Nah, I'll go there one day. Okay, good. I'll go there one day. I'll hold on to that. Okay, all right, yeah, okay. So what do you teach in that class? In the Krav Maga class? Iya, use case-nya itu seperti apa? Well, obviously ada banyak conditioning-nya. Jadi akan dapat kok kardionya segala macam, itu dapat banget.
we also teach the basic principles of self-defense. Jadi misalnya cara bergulat, cara nonjok, itu the basics, right? Okay. Tapi ada scenario study juga di mana kalau Anda ditodong dengan pisau dari depan, kalau Anda ditodong dari pisau dari belakang, kalau Anda dicekik dari depan, kalau itu scenario training, Okay. right? And then when we put all of it together, we have role playing. Nah, itu paling seru tuh, right? Role playing tuh misalnya kita kita materi pelajaran hari itu waktu itu lagi situational awareness, ya. Jadi di akhir kelas aku bawa lampu klip dari rumah, ya. Lampu gym aku matiin semua, gelap gulita. Source of light-nya hanya klip, ding 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 gitu. Lagu gue nyalain lagu degem, gue paling keras. Kayak degem nggak? Iya. Ya. Murid ada 20, gue suruh tutup mata semua, right? Satu orang gue tap, terus gue kasih pisau mainan. Dia yang kriminalnya. Oke. Terus gue bilang, oke semua orang buka mata, gih mingle, ngobrol sana pura-pura minum, dah. Lah bla bla bla. Tiba-tiba ada satu orang mulai nyerang pakai pisau. Yang 19 orang lainnya ngapain? Itu loh training Krav Maga. Kayak dunia nyata kan, right? Jadi trainingnya kira-kira seperti itu, and as you can see, it's very different dari boxing. Pasti. Pasti. Nah, pas banget nih, Dok. Hari ini kita mau role playing kan ya? Ayo. Ayo. Nah, Ayu udah bawa nih, Dok. Ini My Son punya Pisau golok anak. My Son punya toys nih. You bisa pilih ini. Boleh. Ini kayaknya a bit far-fetched nih. Gak apa-apa. I'm Jason ya. Oke. Gua tahu ini pakai. We can use cleaver gak apa-apa. Oke. Ya. Oke, sorry. Jadi intinya pisau itu senjata yang paling sering digunakan kriminal di Indonesia itu pisau. Jadi hari ini aku akan ajarin caranya kalau ditodong pisau dari depan dan juga cekekan dari depan. Oke. Ya gitu ya. Boleh, let's go. Yuk stand up Let's yuk. go. Alright. Let's go. Oke. You pura-pura nggak lihat dulu. Ya kan, langsung seret gitu. Bagus. Ini adalah salah satu poster tersering orang nodong orang lain, ya. Reaksi gue sebagai korban pertama ngapain? Tangan naik dulu. Kenapa tangan naik dulu? Karena kalau sampai gue perlu beraksi ngelakuin sesuatu, paling tidak tangan gue udah deket ke sasaran. Daripada dari sini, jangan dari sini. Yang kedua, gue kalau kayak gini, itu mengkomunikasikan apa ke penjahatnya. Bang, tenang bang, ini duit gue bang, gitu loh. Ya, jadi ini kayak deeskalasi, ya. Biasanya gue selalu bilang ke murid, kalau dia cuma minta duit, udah kasih aja. Worth it nggak sih berantemnya lu buat duit doang? Tapi kalau dia minta sesuatu yang kamu tidak rela, misalnya, ikuti saya ke mobil saya. Nah, itu mungkin yang mungkin kasih perlawanan deh ya. Jadi tangan di sini nih, ya. Gue udah, ampun bang. Tapi si mbaknya masih pengen gue ikut ke mobil gitu. Tekniknya gini, tangan luar, ambil pergelangan tangan, ya, sambil gue ngarahin tubuh gue mundur, dan sambil gue mundur gue ambil tangan, lalu gue redirect, siku naik, jadi ambil, mundur, siku naik, kayak gini. Waduh, Ya. oke. Intinya gitu tekniknya, ya. Kalau mau dilanjutinnya bisa, ini aku nggak banting beneran Iya, ya. jangan dong. Tapi kalau misalnya mau dibanting, udah dari sini tinggal lanjutin ke lantai. Nah, lihat gak tuh? Ci Stefani udah mau ke lantai tadi kelihatan iya. Itu pertama, ya. Yang kedua, kalau Balik lagi gini. Nggak usah. Oh, nggak usah. Yang kedua, kalau dari sini bisa diarahin untuk nusuk diri sendiri, bisa, ya. Yang ketiga, bisa juga dari sini ngapain? Tendang kemaluan gitu loh. Nah, ditendang berapa kali, abis itu dorong dia lalu kabur. Kabur, jangan jadi superhero ya. Oke. Goal nomor 1 Krav Maga, keselamatan diri. Jadi kita ajarin murid, abis nyakitin dia, kabur. Jangan memperhatikan hasil karyamu, harus langsung kabur. Oke. Ya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mau nggak nih belajar? Mau dong. Ya, mau. Oke. Silakan ditaruh dulu mbak. Ya, Oke. kasih ya. Pisau itu biasanya digunakan stranger danger. Orang nggak kenal kamu, kriminal mau nodong pakai pisau. Ini cekekan dari depan itu biasanya berbentuk kamu kenal orangnya. Mau abusive orang, apalah KDRT, intinya ini lebih sering bentuk dominasi. Jadi si cowok atau si cewek yang menyekik ingin mendominasi kamu. Jadi bakal cekek, bawa ke tembok, lalu bilang,
kasih lihat WhatsApp lo, gitu loh, Oke. right? Oke, jadi silakan cekek saya. Oke, cekeknya gimana nih? Ya ini ketahuan orang baik-baik, nggak pernah nyekek orang, right? Cekeknya udah cekek biasa aja. Oke. So, cekek, mantap. Tadi reaksi pertama harus ngapain? Harus Tangan. sama persis. Ampun mbak, ampun gitu. Sok-sok ngomong lawan. Kalau dia mau apa kasih. Tapi kalau misalnya ini abusive, my abusive girlfriend misalnya, and I wanna take action ya, gerakannya hampir sama kayak tadi. Jadi tadi kan pakai siku. Ini kayak metik apel. Jadi kayak petik apel, ini kontrol. Oh, gitu. oke. Ya. Lalu bawa aja ke bawah. Wah, udah mirip tadi ya gerakannya ya. Jadi kayak tadi, lagi, petik apel, ini kontrol, bawa ke bawah. Dari sini persis sama, pengen tendang biji, pengen pakai siku. Sorry, boleh ngomong gitu nggak di sini boleh ya? Oke, boleh, oke. Ya udah, Boleh. monggo. Oke. Jadi tekniknya very simple dan if you notice very mirip. Oke. Kita sengaja, kita nggak mungkin di Krav Maga ngajarin teknis kungfu yang super complicated. Anda ditodong di dunia beneran. Adrenalin lagi naik. Kalau kita ajarin yang wah cincong gitu banyak, lupa semua, right? Semua teknik sama atau mirip dan sangat basic banget. Oke, itu Kira-kira. helpful banget sih. Dok, thank you so much. Kita No duduk problem. lagi dong nih ya. Yeah, awesome man, okay. Right. Wah ini tadi abis praktek ini gue taruh ini dulu. Oke, baiklah. Bahaya nih. Good. Bahaya. Yap, taruh situ aja. Iya. Right. Nah kalau misalnya untuk Krav Maga, Yep. ada nggak preventive actions that people Banyak should dong. do? Oh, kayak Banyak. apa tuh? Did you know that 70% Krav Maga itu adalah preventifnya? Oh, 30% tuh praktek teknik tadi. Right? Intinya gini, preventif untuk stranger danger. Kita katakan kalau lagi jalan kaki, right? Kriminal, believe it or not, milih mangsa, right? Oke. Kalau kamu jalannya lambat dan kelihatan kayak orang hilang, ngelihat Google Map, ngelihat kayak nggak yakin gitu, dia akan suka itu, right? Yang kedua, kalau kamu kelihatan tidak fit. Kenapa kriminal punya miskonsepsi? Wah, kalau orang nge-gym gue nggak mau serang dia, karena kesannya kuat kan. Padahal orang nge-gym tuh belum tentu bisa berantem loh, right? Cuman kelihatan seksi doang, right? Cuman disuruh berantem nggak bisa, right? Makanya kenapa look fit, look confident, look like you know what you're doing, look like you know where you're going, karena kamu akan jauh lebih kecil kemungkinan diserang dibanding kalau kamu kelihatan kayak anak hilang, kayak orang nggak punya confidence gitulah, right? Oke. Obviously ini common sense. Don't do things kayak lagi di busway malam sendirian, gini matanya kesini doang, pakai AirPod nggak bisa denger apa-apa, itu common sense kan ya. At least get one AirPod off. Oke. At least punya situational awareness. Jangan terus ntar malingnya udah deket itu loh. Right? Kalau misalnya memungkinkan, jangan biarkan orang sedekat tangan lengan kamu. Segini ya. Segini. Kalau dia udah masuk situ, it's usually a bit iffy. I know nggak semua situasi bisa kayak gini. Kalau lagi dugem, tempatnya sempit, ya nggak bisa juga sih kayak gini sih, right? Yeah. Cuma kalau misalnya kamu lagi jalan di MRT, terus udah jelas lorong jalan lainnya tuh gede, tapi kamu lagi pas-pasan, kok dia makin lama kok milihnya ke gua sih? Itu udah mulai radarnya nyala kan? Iya. Jadi itulah common sense kayak gitulah. Oke. Kalau preventif buat kita katakan diserang orang yang kamu kenal, this may be a sensitive topic. So disclaimer, ini ngomongin in generalities. Correct. Ini nggak specific Ke situasi examples, satu, iya. okay? Intinya, abusive potential boyfriends or girlfriends pick their mangsa, right? They know how to manipulate and how to pick. The very first warning sign that you should be on the lookout for is if he starts to control you. Okay. Control dari segi pandang, controlling where you go, controlling what you wear, controlling who you meet. Itu udah mulai yellow flag, Okay. right? If he starts doing things like breach of privacy, I want your password, show me your Insta messages. And don't view it as kayak dia kayak barging in there. Enggak loh, these people can be very charming loh. They can be very manipulative. Hey, come on, you don't have anything to hide, right? Yeah. If you don't have anything to hide, kenapa nggak mau kasih lihat? Nih punya gue nih, gue gitu loh, ngerti nggak? Right? Third one, if they start to isolate you. So isolation means if, hey, I don't really like that friend of yours, he's a bad influence on you. Kayak gitu loh, right?
So he starts to isolate you. So your only point of contact with the outside world is him. Right. Fourth one, he starts to deconstruct you, right? Jadi dari segi pandang, I don't really like that about you. Can you change that about yourself? I know yourself better than you know yourself. So whatever you say is, it's not wrong. It's wrong, right? So you have hilang jati diri gitu loh, right? Obviously, if you have a good relationship with your parents, you will be less vulnerable to these things. But if you don't have those things, and emang secara your confidence level, your jati diri, your everything is udah agak sedikit goyang to begin with, it's much harder to detect or prevent your potentially abusive boyfriend from doing these things to you. Correct. So those are some of my tips. Prevention or recognizing the dangers from stranger danger or from domestic stuff. Thank you so much, Dok. Itu menarik banget sih, and I think it's very helpful for our audience as well, and for me as well. Okay. Yeah, thank you so much. No problem. Yeah. And I'll see you in class then. Oh yeah, I'll be waiting for you. Benar-benar, Okay. I will. All right. Thank you so much. Deal. Thank you so much In for class. coming. No problem. Thank you. Bye-bye. Bye. All right, see Yuk. ya. Bye-bye. Let's go. Yo.